Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihen Astariah, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Madiun. Perkenankan, kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1a.8. Untuk menambah wawasan saya serta refleksi terhadap materi dalam modul 1.1, terdapat 3 pertanyaan yang memantik pemikiran saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya dalam konteks sebagai berikut. Pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sebuah proses transfer ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan tanpa saya memperhatikan karakteristik peserta didik saya yang beragam. Saya hanya mengejar KKM yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Sebelumnya saya menganggap anak seperti kertas kosong sehingga guru bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Padahal pemahaman tersebut sangat salah. Karena anak lahir dengan membawa warna masing-masing. Selain itu, pembelajaran saya juga masih bersifat teacher center, yang artinya masih berpusat pada guru. Dalam hal ini terlihat peserta didik saya masih pasif dan cenderung kurang dapat mengembangkan kreativitasnya. Dalam pembelajaran, saya lebih banyak melakukan penilaian kognitif sebagai acuan keberhasilan belajar para peserta didik saya. Dan saya sering mengesampingkan penilaian dari aspek afektif dan aspek psikomotor. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, saya terlalu banyak menerapkan aturan disiplin dalam belajar yang menuntut suasana kondusif, tertib, dan disiplin. Hal itu mungkin membuat peserta didik saya merasa kurang nyaman. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, banyak hal pemikiran dan perilaku saya yang berubah. Di antaranya, saya mulai mengakomodir, memfasilitasi, dan berikan ruang berpikir secara merdeka kepada peserta didik saya. Saya lebih memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, saya juga menerapkan merdeka belajar kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Selain itu, saya juga mulai menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, tanpa mereka merasa terbebani dengan KKM ataupun dengan aturan-aturan yang lain. Kemudian saya juga mulai menyeimbangkan pembelajaran dan penilaian dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena sejatinya pendidikan tidak hanya mengukur segi pengetahuan, tapi bagaimana bisa menanamkan budi pekerti yang luhur dan keterampilan yang tinggi. Saya mulai mengimplementasikan dengan menuntun segala kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan, hal yang segera bisa saya terapkan agar lebih baik dan kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan mengembangkan kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Mengapa? Langkah ini saya ambil karena semua kegiatan di sekolah harus dicantumkan dalam kurikulum. Kemudian, berusaha membangun budaya positif di lingkungan sekolah melalui kegiatan pembiasaan dan pendidikan karakter.
Misalnya kegiatan senyum, sapa, salam. Kegiatan pada pagi hari literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian kegiatan olahraga dan keagamaan. Kemudian saya akan merancang rencana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta berpusat pada peserta didik. Di dalam kelas, saya akan menerapkan Merdeka Belajar dengan membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik. Mereka diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhan belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing, sehingga mereka akan lebih nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Hal penting selanjutnya yang akan saya lakukan adalah dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, agar mereka memiliki budi pekerti yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, seperti berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Saya juga menerapkan sistem AMONG di mana memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa melalui kegiatan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri. Peran guru ada 3, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarsa, tut uri handayani. Kesimpulan yang dapat saya tarik selama mengikuti pembelajaran dalam modul 1.1 adalah peserta didik bukanlah kertas kosong yang bisa kita lukis sesuka hati. Sejatinya, anak lahir sudah membawa warna masing-masing, sehingga tugas pendidik hanya menuntun segala kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik akan merasa nyaman dengan sistem Merdeka Belajar. Salam guru penggerak, salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.